Halo, saya Debrina Dewi Rumanau, usia 28 tahun. Kemarin jadi relawan dokter di Wisma Atlet. Saya di sana 2 periode, jadi 1 periode itu lamanya 1 bulan, 2 minggu kerja, 2 minggu karantina, off. Oh enggak, justru kebalikan. Jadi waktu dari awal aku masuk ke Wisma Atlet itu, ya aku tahu cuman kerja, masuk ke zona merah gitu ya, ke tower yang emang kita ngeliat pasien. Terus karena aku tahu ini pandemik yang semua orang nggak siap, nggak ada di dunia ini satupun yang siap akan pandemik ini. Jadi informasi, edukasi itu mungkin salah satu hal yang paling penting yang bisa kita lakukan sebagai tenaga medis supaya semua orang tahu apa yang kita hadapin sekarang. Masalahnya kan pandemik ini karena nggak ada yang siap, kita nggak ada yang tahu caranya mengatasi ini bagaimana gitu kan. Jadi nomor 1 harus informasi, nomor 1 harus informasi dan edukasi. Nah, aku khususkan waktu memang setelah kerja berbagi informasi, berbagi edukasi itu lewat story karena itu paling gampang. Itu yang paling aku punya di HP kan, yang bisa aku lakukan sekarang. Dengan foto, dengan kata-kata yang bahasaku banget gitu. Jadi nggak ada yang aku rubah, aku nggak mau cari orang perhatian atau apapun ke aku. Pokoknya apapun yang aku lihat, aku tuangkan. Nggak ada edit, nggak ada apa-apa. Jujur waktu pertama kali muncul hashtag Indonesia Terserah itu pas aku lagi kerja lumayan lama tuh shiftnya tuh. Jadi begitu beres langsung tidur ya kan, terus bangun-bangun langsung udah rame Indonesia Terserah. Aku nggak ngerti sebenarnya karena kebanyakan orang-orang rasanya nganggep Indonesia Terserah itu dokternya nyerah. Padahal nggak sama sekali, padahal itu beda banget konteksnya. Terserah itu bukan berarti menyerah, satu itu. Kedua, mindset terserah itu mungkin memang udah ada di jiwa kita tenaga medis atau relawan yang non medis, tapi konteksnya bukan terserah terus menyerah. Terserah dalam artian kita nggak peduli kalian mau ngapain, tugas kita jelas kok. Tugas kita di sini jelas sebagai relawan medis atau non medis untuk ya udah untuk kerja ngatasin apa yang kita bisa lakukan, untuk terlibat langsung di zona merah. Memang kebetulan itu sudah jadi tugas kita. Tanpa peduli, tanpa harus terdistraksi oleh apapun yang dilakukan masyarakat di luar, gitu. Apa yang aku lihat sama yang orang-orang lihat kan beda. Aku lihat secara langsung bagaimana virus ini menyerang manusia dan bagaimana manusia ini yang terserang virus ini kena dampaknya langsung secara nggak cuma dari kesehatan aja, kesehatan mah cuma satu aspek, tapi dari segi ekonomi, segi sosial, segi secara manusia lah gitu. Manusia kan nggak cuma badan tapi jiwa. Itu semua hancur hanya karena virus ini. Rasanya aku nggak bisa memaksakan juga ke masyarakat untuk ya sebaik-baiknya aku berusaha menginformasikan apa yang aku lihat. Rasanya ini adalah pengalaman yang ya kalau mau berpikir sama dengan aku harus melihat langsung gitu kan. Dan nggak mungkin aku memaksa semua orang untuk masuk ke zona merah, nggak mungkin juga. Tapi saya harap apalagi sekarang sudah memasuki era the new normal, mari kita sama-sama peka gitu, karena saya rasa the new normal adalah yang paling penting dari the new normal adalah kita saling lebih peka sama sesama, kita saling jaga sesama untuk melindungi sesama gitu, karena kita makhluk sosial, kita nggak akan bisa survive ini tanpa kebersamaan itu. Ada 2 sih sebenarnya sih. Satu nyelam, jadi beneran sebelum ke Wisma Atlet itu aku harusnya aku udah rencana banget mau ke Banda Neira kan, otomatis mau nyelam gitu kan. Itu juga udah lama banget nggak nyelam, makanya mau ke Maluku. Terus ya tentu nggak jadi ya kan. Terus tentu keluar dari Wisma Atlet udah bener-bener nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah sampai sekarang nih masih, kalau bahasa orang divingnya tuh lagi sakau banget sekarang. Pengen banget. Kedua
Masak sih, apapun yang berhubungan dengan masak, tapi terutama karena aku suka fermentasi, aku suka bikin roti, jadi itu gak bisa megang adonan sama sekali selama 2 bulan itu hilang banget rasanya itu. Diving belum bisa nih, masih sampai sekarang kalau lihat video diving tuh masih yang kayak aduh kapan nih gitu kan. Bikin roti pasti, udah dong. Oh, udah jadi lah. Kebetulan justru pas kebetulan aku keluar dari Wisma Atlet itu, aku sama teman-teman ada bikin semacam project. Jadi kita bikin roti, hasil bikin rotinya ini, hasil jualnya ini semua profitnya kita buat beli masker non medis buat orang-orang di Pulau K. Karena ternyata orang-orang di Pulau K, mereka untuk mencari sumber beli masker non medis aja susahnya setengah mati. Masalah logistik, masalah semuanya lah gitu. Sampai ada teman saya yang minta bantuan donasi itu, jadi kita bikin project itu. Masalah standar lah di negeri ini lah ya. Oh iya banget. Jadi ini sebenarnya struktur molekular kimianya epinefrin atau adrenalin. Molekular kimia. Iya. Nah iya jadi iya ada bunganya juga. Jadi adrenalin, epinefrin itu kan sebenarnya hormon, atau kalau ada obatnya juga kan epinefrin di kedokteran. Itu kalau kita pakai obat epinefrin itu untuk orang yang henti jantung, kita kasih epinefrin biar jantungnya berdetak lagi. Intinya memang zat kimia yang membuat jantung kita berdetak. Adrenalin juga gitu kan, kita kalau ada adrenalin jadi deg-degan. Intinya ini adalah gambaran ini tuh melambangkan ombak, karena aku suka banget sama laut. Kalau yang ini itu daun pegagan, sama ini daun kelor. Kenapa daun pegagan, daun kelor? Karena satu aku suka makan, suka masak. Kedua daun ini tuh kalau di Indonesia Timur ini menjadi sumber protein yang sustainable banget. Jadi di Indonesia Timur ada beberapa daerah yang sewaktu-waktu ombaknya akan tinggi banget sampai mereka nggak punya sumber protein, nggak bisa cari ikan, apalagi ayam gitu ya. Ayam tuh harus import dari Surabaya dan frozen itu 100.000 per ekor, nggak masuk akal pokoknya. Jadi di sana daun kelor sama daun pegagan yang jadi sumber protein yang sustainable banget gitu. Jadi ini intinya kedua hal yang aku suka banget dalam hidupku, nyelam sama masak sama makan kan, sama Indonesia Timur sih. Udah ada rencana? Gak bisa. Ancol dah. namanya diving itu, namanya sakau diving itu, kalau udah sakau ya harus diving kan, nggak ada obat penawarnya. Jadi bisa sih, lu bisa ngolam gitu kan, ngolam yang di sini ada kok sebenarnya kolamnya 15 meter, bisa, cuman nggak akan sama. Iya, beda lah ya. Sensasinya kan beda. Tapi hopefully setelah ini semua selesai, setelah ada vaksin, pas begitu kita diving, lautnya luar biasa bagus. Karena kan harusnya nggak ada polusi. Pesanku bakal boring banget, pesanku bakal sama. Tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap PHBS, cuci tangan, dan pokoknya jaga higienis yang baik gitu. Karena ya pada akhirnya yang bisa melindungi diri kita ya diri kita, bukan pemerintah ya kan, bukan media, bukan kami dokter. Yang bisa pakai masker untuk diri kita sendiri ya diri kita, bukan orang lain. Kesadaran akan pentingnya ini semua jauh lebih penting daripada peraturan pemerintah, daripada berita-berita yang masuk, daripada hoax-hoax yang masuk. Jangan pedulikan itu, pedulikan diri sendiri. Selesai.